Selamat sore Bu, perkenalkan saya Rosyana Rika dari kelas akuntansi G. Saya dari kelompok 9, kelompok kami membahas tentang materi opini audit. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada pengertian laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum. Baiklah, setelah mengetahui pengertian laporan audit dan setelah pada akhir bulan dibuat suatu pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari ada 2. Yang pertama, laporan opini. Yang kedua ada laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ada 6 bagian. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir keenam, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting mengenai perincian piutang, aset tetap, liabilities, beban umum dan administrasi serta beban penjualan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Wiwi. Saya dari kelas akuntansi G dan dari kelompok 9 mata kuliah auditing. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya. Di sini kita menjelaskan hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara mereka sendiri dan manajemen entitas. Kekhawatiran berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan dengan data menyertainya telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga untuk kepentingan manajemen. Yang kedua, konsekuensi laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, peminjaman serta keputusan lainnya. Yang ketiga, kompleksitas. Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi demikian kompleks. Standar akuntansi dan pelaporan untuk sewa guna usaha atau pensiun, pajak, penghasilan, dan laba pelembar saham merupakan contoh-contoh dari fakta kompleksitas yang ada di masa ini. Dengan mengingatkannya kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja juga ikut meningkat. Yang keempat, keterpencilan para pengguna laporan, bahkan pengguna yang paling pandai sekaligus menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi, utama guna melaksanakan sendiri terfiksifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. Daripada mempercayai mutu data keuangan begitu saja, sekali lagi para pengguna lebih mengandalkan laporan auditor independen untuk memenuhi kebutuhannya. 4 kondisi di atas secara bersama-sama membentuk adanya risiko informasi, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Oleh karena itu, dapat dikatakan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kreatibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi. C. Bagian-bagian dari standar laporan audit. Yang pertama, suatu laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya dapat dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang telah dilaksanakan sesuai General Accepted Auditing Standard.
Laporan standar memiliki 3 paragraf yang lazim. Disebut paragraf pendahulu, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat. Setiap paragraf akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Yang pertama, paragraf pendahulu. Paragraf pendahulu menjelaskan latar belakangnya. Paragraf pendahulu menjelaskan latar belakangnya standar akuntansi tersebut. Yang kedua, paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup menjelaskan tentang kejadian yang dimiliki dalam standar akuntansi tersebut. Dan paragraf pendapat, yaitu pendapat atau kesimpulan yang didapatkan dalam sebuah paragraf tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saya Sinas Rijal akan melanjutkan presentasi teman saya tentang opini audit. Saya akan mempresentasikan tentang kondisi laporan wajar tanpa pengecualian dan tipe-tipe laporan audit. Kondisi laporan wajar tanpa pengecualian merupakan bentuk laporan audit yang paling umum. Adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan audit menggunakan berikut ini. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut ini terpenuhi, di antara lain: 1. Semua laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. 2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam pengawasan. 3. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melakukan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerja lapangan telah terpenuhi. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan. 6. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, masing-masing auditor dapat menggunakan istilah yang sedikit berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Kemudian, tipe-tipe laporan audit ada 5 tipe pokok audit yang diterbitkan oleh auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Pendapat tidak wajar. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Dan kadang juga ada yang ke-6, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata atau suara yang tidak jelas, mohon dimaafkan.